Halo semua, selamat datang kembali nih di channel gue ya. Buat kalian yang pertama kali hadir, kenalin nih nama gue Van. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini gue bakal menceritakan ke kalian sebuah film yang bertemakan Natal. Film yang sebentar lagi kita mulai ini juga judulnya namanya Home Alone yang rilis di tahun 1990 guys. Film ini nantinya bakal menceritakan usaha dari seorang anak yang bernama Kevin yang tertinggal sendirian di rumahnya dalam menggagalkan dua orang penjahat yang hendak merampok rumahnya. Kira-kira bakal kayak gimana ya ceritanya? Yuk langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk bisa bantu buat subscribe dulu biar gue makin semangat nih bikin kontennya. Kalau udah, langsung aja kita gas ya. Di sebuah rumah, ada anak bernama Kevin yang sedang bersiap-siap untuk pergi berlibur dengan keluarga besarnya. Kevin di sini diminta ibunya untuk mengepak barang-barangnya dan ia pun meminta bantuan kepada para sepupunya, namun mereka semua menolaknya. Compétent. Ia pun mendatangi kakaknya yang bernama Bas dan mengatakan ia ingin tidur di kamarnya di malam sebelum keberangkatan mereka. Namun, di sini Bas menolaknya. Di tengah percakapan, tiba-tiba Bas mendengar suara dari luar kaca kamarnya. Ia pun melihat seorang pria tua bernama Marley yang sedang membersihkan salju di depan rumahnya. Bas pun kemudian menakut-nakuti Kevin dengan mengatakan bahwa Marley merupakan seorang pembunuh. Dan hal yang membuatnya belum ditangkap sampai saat ini adalah karena kurangnya bukti untuk menangkap Marley. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Marley melihat ke arah mereka dan membuat Kevin dan yang lain segera menutup kaca kamarnya. Di pintu masuk, seorang polisi bernama Harry menanyakan detail keamanan rumah Kevin kepada ayahnya karena menurut polisi tersebut itu merupakan protokol keamanan di saat malam Natal. Di ruang makan, Kevin yang menemukan pizza miliknya dimakan oleh Bas merasa marah dan membuatnya berkelahi dengan Bas sehingga menyebabkan paspor yang ada di tempat itu tersiram oleh minuman. Ayah Kevin yang buru-buru membersihkan paspor tersebut secara tidak sengaja nih membuang paspor milik Kevin ke tempat sampah. Di tengah usaha ibunya membawa Kevin ke kamarnya, sekali lagi Harry sang polisi bertanya tentang rumah mereka. Di sini ibu Kevin memberitahu bahwa mereka sekeluarga akan pergi berlibur ke Paris dan akan berangkat besok pagi. Harry yang mendengar itu tertawa dan memperlihatkan gigi emasnya kepada Kevin dan kemudian pergi. Setelah Harry pergi, Kevin dihukum oleh ibunya untuk tidur di lantai 3. Kevin yang marah akan hal itu mengatakan bahwa ia sangat membenci keluarganya dan berharap ia Family. I tidak don't want melihat any mereka family. semua lagi. Family suck. Di malam hari, saat semuanya tertidur, secara kebetulan batang pohon di rumah Kevin patah dan merusak aliran listrik di rumah mereka. Di pagi hari, keadaan rumah tersebut pun mengalami kekacauan karena mereka semua bangun kesiangan nih. Di luar rumah, tetangga Kevin yang mendatangi mobil antarjemput secara tidak sengaja terhitung Eight, dalam absen keluarga nine, Kevin sebelum 10. ia pergi dari tempat itu. Ibu Kevin juga di sini menanyakan sekali lagi kelengkapan keluarga mereka kepada Heather, namun Heather menjawab bahwa semuanya sudah lengkap. Di bandara, mereka semua juga dengan sangat terburu-buru masuk ke dalam pesawat dan berangkat menuju Paris. Di rumahnya, Kevin yang baru saja bangun melihat bahwa rumahnya kini telah kosong dan memeriksa garasi rumah. Dia melihat bahwa mobil mereka masih ada dan berasumsi bahwa keluarganya hilang bukan karena meninggalkannya ke airport, melainkan karena doanya di malam sebelumnya. Kevin yang senang karena keluarganya menghilang mulai mengacak-acak rumahnya nih dengan menembaki mainan kakaknya Bas dan juga menghabiskan es krim sambil menonton TV. Di dalam pesawat, sang ibu pun mulai gelisah karena dia merasakan seperti ada yang ia lupakan sampai akhirnya dia ingat bahwa mereka telah meninggalkan Kevin sendirian di rumah dan merasa sangat bersalah karena telah melupakannya. Di malam hari, akhirnya kita bisa melihat nih bahwa polisi yang bernama Harry yang sebelumnya memeriksa setiap rumah yang ditinggal oleh pemiliknya adalah seorang perampok. Ia beserta rekannya Marv yang sudah mengetahui setiap info dari rumah-rumah tersebut berencana untuk merampok rumah-rumah yang sedang ditinggalkan itu nih. Kevin yang sedang tertidur di depan TV kaget mendengar suara mobil dan melihat dua bayangan orang yang berjalan di halaman depan rumahnya.
Ia pun segera menyalakan lampu halaman dan membuat kedua perampok membatalkan niatnya. Ia juga memberanikan diri ke halaman rumah untuk memeriksanya. Namun, ia malah bertemu dengan Marley nih dan membuatnya kembali berlari ke dalam rumah. Di bandara, ibunya yang baru sampai segera menelepon polisi untuk meminta bantuan mereka memeriksa keadaan Kevin yang tertinggal di rumahnya. Polisi yang segera memeriksa mengatakan bahwa rumah tersebut kosong dan dalam keadaan aman. Hal ini tentu saja dikarenakan Kevin yang tidak berani membuka pintu saat polisi mengetuknya. Di bandara Prancis, pegawai maskapai penerbangan mengatakan kepada orang tua Kevin bahwa mereka baru bisa mendapatkan tiket kembali ke Chicago hanya di hari Jumat yang berarti masih 2 hari lagi. Ia juga mengatakan bahwa jika mereka mau menunggu di airport, mungkin saja mereka bisa diberi kabar secepatnya bila ada penerbangan yang lebih cepat. Mendengar hal itu, sang ibu pun menyetujui hal itu, di mana keluarganya yang lain meninggalkan airport menuju hotel. Keesokan paginya, Kevin yang mau mengambil kartu koleksi milik Buzz malah merusak rak koleksi milik Buzz dan membuat tarantula peliharaan Buzz terlepas tanpa sepengetahuan Kevin. Di seberang rumah Kevin, Harry dan Marv yang sedang merampok akhirnya mendapatkan info bahwa rumah Kevin yang mereka batal rampok di malam sebelumnya ternyata memang sedang kosong dan mereka pun kembali merencanakan perampokan rumah itu. Di tempat lain, Kevin yang sedang berbelanja malah bertemu dengan Marley. Kevin yang takut akan Marley akibat cerita dari Buzz melarikan diri dari tempat itu dan membuatnya dikejar polisi karena secara tidak sengaja membawa sebuah barang tanpa membayarnya. Kevin pun berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Namun, secara tidak sengaja, ia hampir saja tertabrak oleh mobil yang dibawa oleh Harry dan Marv. Kevin yang mengenali gigi emas Harry menyadari nih bahwa Harry bukanlah seorang polisi dan segera berlari. Harry dan Marv yang ingin mengetahui kemana arah Kevin berlari berusaha menguntitnya, namun Kevin segera bersembunyi di sebuah hiasan gereja. Di malam harinya, Harry dan Marv kembali lagi membatalkan merampok rumah Kevin karena kali ini mereka menyangka pemilik rumah itu sudah kembali dari Paris. Padahal, hal itu semua adalah tipu daya berkat kepintaran Kevin nih. Di bandara Paris, sang ibu akhirnya berhasil mendapatkan tiket perjalanan menuju kembali ke Chicago setelah memohon kepada seorang pasangan yang hendak melakukan perjalanan ke sana. Di rumahnya, setelah melalui 2 malam seorang diri, akhirnya Kevin menyesal dan mengatakan bahwa ia tidak akan lagi merepotkan keluarganya dan memohon agar keluarganya kembali. Keesokan harinya, Kevin pergi ke supermarket berbelanja perlengkapan yang ia akan gunakan untuk membuat benteng pertahanan di rumahnya dalam menghalau para perampok. Di depan rumah Kevin, Harry yang masih tidak percaya bahwa di rumah Kevin ada penghuninya, sekali lagi meminta Marv mencoba mendekati rumah itu. Namun berkat kepintaran Kevin, lagi-lagi Marv berhasil dikelabui. Namun di sini juga Harry tetap mengajak Marv untuk mengintai rumah tersebut. Di bandara tempat sang ibu transit, sang ibu lagi-lagi menemui hambatan karena semua pesawat menuju Chicago sudah penuh dan tidak ada penerbangan sampai Natal usai. Namun beruntung, di tengah perdebatan sang ibu dengan pegawai maskapai, tiba-tiba ada segerombolan orang mendengar hal itu dan menawarkannya tumpangan menggunakan mobil untuk pergi ke Chicago. Di sore hari, akhirnya Marv dan Kevin mengetahui bahwa rumah Kevin tidak ada seorang pun dan hanya ada dirinya. Mereka pun akhirnya berencana untuk merampok itu di malam hari. Malam hari pun tiba. Kevin yang sedang berjalan seorang diri merasa sedih dan merindukan seluruh keluarganya saat melihat keluarga lain yang sedang bersukacita bersama. Kevin yang kesepian pun pergi ke sebuah gereja di mana ia bertemu dengan Marley. Akhirnya, di sini Kevin mengetahui bahwa Marley bukanlah orang yang seperti Buzz katakan. Kevin yang kini mengetahui bahwa Marley adalah orang baik, mengucapkan terima kasih dan selamat Natal kepada Marley, kemudian pergi pulang. Sesampainya di rumah, Kevin pun membulatkan tekadnya dan memulai menyiapkan berbagai macam jebakan untuk menghalau upaya perampokan yang akan dilakukan oleh Harry dan Marv. Di sini, kita bisa melihat nih, Kevin mulai menaruh jebakan-jebakannya di seluruh penjuru rumah. Jam 9 pun tiba. Harry dan Marv
mendatangi rumah tersebut dan mengatakan kepada Kevin yang berada di dalam bahwa mereka sudah tahu bahwa hanya ada dia seorang di rumah itu. Kevin yang sudah siap akan kedatangan mereka menembak kedua orang tersebut dengan senapan angin yang dimilikinya. Harry yang tidak menyerah segera menuju ke pintu utama rumah tersebut untuk masuk. Namun, lagi-lagi dia terkena jebakan dan jatuh nih. Tidak menyerah sampai di situ, akhirnya Harry berhasil mencapai pintu. Namun, lagi-lagi dia terjatuh karena terkena jebakan yang lain. Di tempat lain, Marv yang sudah melalui berbagai jebakan dan berhasil masuk, malah mendapatkan kakinya tertusuk paku dari jebakan yang sudah disiapkan oleh Kevin. Harry yang kembali mencoba masuk dari pintu dapur juga mendapatkan kepalanya terbakar oleh api. Berbagai jebakan mereka lalui sampai akhirnya kedua orang tersebut berhasil masuk ke dalam. Sekali lagi, baru juga berhasil masuk ke dalam rumah, lagi-lagi mereka terkena berbagai macam jebakan secara terus-menerus. Di tengah usahanya mempertahankan rumah tersebut, Kevin juga meluangkan waktu menelepon polisi untuk meminta bantuan dan segera melanjutkan usahanya melawan para perampok. Di tengah usahanya melarikan diri, tiba-tiba kaki Kevin tertangkap oleh Marv, namun hal itu tidak berlangsung lama karena Kevin meletakkan tarantula ke wajah Marv hingga ia pun melepaskan Kevin. Kevin yang sudah melarikan diri ke rumah pohon miliknya, memancing kedua perampok untuk mengejarnya dan memotong tali penghubung menuju pohon tersebut saat para perampok ada di tengah-tengah tali. Hal itu pun membuat mereka terjatuh. Kejar-kejaran antara Kevin dan perampok pun kembali terjadi. Namun setelah beberapa saat pengejaran pun berakhir. Karena akhirnya Kevin tertangkap oleh Harry dan Marv. Di saat para perampok hendak melukai, tiba-tiba nih guys, dari belakang mereka muncul Marley dengan skop yang dimilikinya dan memukul kepala kedua perampok hingga pingsan. Akhirnya, di sini Harry dan Marv dapat ditangkap polisi berkat bantuan dari Marley. Dan Kevin pun bisa beristirahat dengan tenang di malam Natal. Keesokan harinya, hari Natal pun tiba. Hujan salju pun turun. Kevin yang bangun dan melihat hal itu segera berlari dengan bahagia ke ruang tamu karena menyangka bahwa keluarganya akan muncul. Namun, wajah bahagianya tidak bertahan lama karena ternyata rumah tersebut masih kosong. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba sang ibu muncul di rumah itu. Kevin yang bahagia melihat ibunya segera memeluk sang ibu. Kebahagiaan pun berlanjut karena saat mereka berpelukan, tiba-tiba seluruh anggota keluarga yang lain pun sampai di rumah itu dan menyatakan kebahagiaannya melihat Kevin baik-baik saja nih. Oke guys, itu dia akhir dari alur cerita film Home Alone kali ini nih. Gimana nih menurut kalian video kali ini? Mudah-mudahan kalian suka ya dengan videonya. Dari film ini kita juga mendapatkan hikmah nih agar kita selalu bersyukur dengan anggota keluarga yang kita miliki. Oke guys, segitu dulu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang suka dengan videonya, bisa bantu dengan tombol like-nya ya. Sekali lagi, terima kasih nih buat semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.